Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang saya hormati, dalam kesempatan ini saya akan mencoba membahas puasa di tengah pandemi virus corona ini. Beberapa hari menjelang puasa, saya perhatikan banyak orang memposting di media sosial, di antaranya adalah ungkapan harapan semoga virus corona ini cepat berlalu karena sebentar lagi umat Islam akan memasuki bulan Ramadan. Ungkapan itu menurut saya menyiratkan bahwa ada kekhawatiran di kalangan umat Islam bahwa jika masih ada pandemi COVID-19 di saat Ramadan akan mengurangi keutamaan ibadah di bulan Ramadan. Nah, inilah makanya saya ingin mencoba apakah benar bahwa COVID-19 itu mengurangi keutamaan dalam beribadah di bulan Ramadan. Dan tentunya nanti akan saya lihat dari perspektif filsafat dan juga perspektif tasawuf. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang saya hormati, puasa dalam Islam berangkat dari ayat Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah ayat 183. Ya yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalam ayat tersebut bentuk perintah kewajibannya berbentuk mabdi majhul, kutiba, tidak dijelaskan siapa yang mewajibkan. Menurut sebagian ahli tafsir, ayat ini menunjukkan bahwa kalaupun Tuhan tidak mewajibkan puasa, manusia dengan pengetahuannya sendiri setelah mengetahui betapa besar manfaatnya puasa, maka akan mewajibkan puasa kepada diri mereka sendiri. Oleh karena itu dalam sejarah perkembangan peradaban manusia, kita bisa lihat bahwa puasa itu sudah ada sejak zaman dahulu, sejak zaman Mesir kuno misalkan. Kemudian tradisi puasa di Mesir kuno ini diikuti oleh bangsa Yunani, bangsa Romawi, dan seterusnya. Dan dalam bangsa Yunani kita kenal misalkan seorang filosof besar seperti Pythagoras. Dia mewajibkan puasa kepada orang yang akan belajar dengannya selama 40 hari. Jadi sebelum mereka diberi ilmu oleh Pythagoras, calon-calon murid itu diwajibkan untuk berpuasa terlebih dahulu. Nah, dalam Islam puasa sering dirumuskan sebagai menahan, dalam arti menahan diri dari makan dan minum serta hal-hal lain yang membatalkan puasa, yang dimulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Islam juga menjelaskan keutamaan puasa. Di antaranya ada 2 hadis yang nanti akan saya bahas di sini. Yang pertama adalah bahwa puasa itu adalah ibadah khusus untuk Tuhan. Ini dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Hurairah, kullu amali ibni adama lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bi. Bahwa semua amal Bani Adam untuk mereka kecuali puasa. Khusus puasa ini, kata hadis qudsi tersebut,
as-saumu innahu li wa ana ajzibi. Puasa itu untukku, kata Tuhan. Kemudian hadis lain yang membahas keutamaan puasa yaitu bahwa orang yang berpuasa itu akan memiliki atau akan menjumpai, akan mendapatkan dua kebahagiaan, farhatun indal fitri wa farhatun indal liqa'i rabbi. Nah, kedua hadis inilah yang akan saya coba kita kaitkan dengan pemikiran Plato, dan tentunya nanti juga akan saya kaitkan dengan tasawuf, yang khususnya adalah tasawufnya Abu Yazid Al-Bustami dan tasawuf Al-Halaj. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari yang saya hormati, Plato, seorang filosof Yunani yang dia adalah muridnya Socrates, dikenal dengan pemikirannya tentang alam ide. Kata Plato, ide ini merupakan prototipe dari alam semesta ini. Jadi sebelum ada alam semesta ini, sudah ada terlebih dahulu yang dia sebut sebagai alam ide. Berangkat dari pemikirannya tentang alam ide ini, kemudian Plato merumuskan konsep etika yang menurutnya etika terbagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah etikanya orang biasa. Yang kedua adalah etikanya para filosof. Etika orang biasa adalah etikanya orang yang hidupnya berorientasi pada materi, berorientasi pada alam indera, yang sebetulnya alam indera ini bukan realitas yang sebenarnya. Dia hanya bayangan dari alam ide. Nah, orang yang berorientasi pada alam materi, tentu ketika dia mendapatkan materi yang diinginkan, dia juga akan merasakan bahagia. Akan tetapi karena materi itu bersifat berubah-ubah, bukan realitas yang sebenarnya, bukan hakikat yang sebenarnya, maka kebahagiaan yang diperoleh oleh orang yang berorientasi materi bersifat sementara, tidak hakiki. Yang kedua adalah tadi, orang yang berorientasi pada dunia ide, alam ide. Nah, orang yang berorientasi pada alam ide ini adalah orang yang nanti akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, karena dia bisa bertemu dengan Tuhan, yang dalam bahasa Arabnya liqa'u rabbi. Nah, bagaimana cara agar orang bisa bertemu dengan kebahagiaan hakiki, yaitu bertemu dengan Tuhan yang ada di alam ide itu? Plato menjelaskan ada dua cara. Yang pertama adalah menggunakan yang dia sebut orang harus berpaling dari dunia materi dan mengarahkan pikirannya, hidupnya, orientasi hidupnya ke alam sana, alam ide yang ada di balik dunia yang nampak indrawi berubah-ubah seperti ini. Nah, kedua, kalau ini tidak bisa dengan cara hidup di dunia sesuai dengan tuntunan ide. Nah, apa yang dimaksud ide di sini kalau dikatakan bahwa hidup sesuai dengan tuntunan ide? Saya memahami dari pemikiran Plato. Tadi saya sudah jelaskan, saya singgung sedikit bahwa apa yang ada di dunia ini semuanya tertulis di alam ide jauh sebelum dunia ini ada. Alam ide bersifat tetap. Kalau dalam bahasa Ibnu Arabi itu adalah al-a'yan al-sabidah, entitas yang bersifat tetap. Nah, dari entitas yang bersifat tetap itu nanti melahirkan dunia
materi indrawi yang berubah-ubah ini. Maka Ibnu Arabi menyebutnya dunia indrawi yang berubah-ubah ini, yang prototipenya ada di Al-A'yan Al-Sabitah itu sebagai Al-A'yan Al-Kharijiyah, entitas-entitas yang keluar yang berubah-ubah. Nah, kembali bahwa semua yang ada di dunia ini sudah tercatat di alam ide. Saya contohkan begini, baju itu dulu sudah ada di alam ide, dan konsep baju di alam ide itu bersifat tetap. Barangkali konsepnya kalau kita bahasakan dengan bahasa kita, apa itu baju? Konsepnya adalah baju adalah sesuatu yang dipakai oleh orang yang berfungsi untuk menutup aurat dan juga melindungi tubuh orang tersebut, si pemakai tersebut, dari terik matahari, dari dingin, serta dari hal-hal lain yang membahayakan seperti mungkin bakteri, virus, kalau baju itu berfungsi untuk melindungi diri dari virus. Itu idenya. Adapun kemudian modelnya ada yang lengan panjang, kemudian ada saku di sini, ada saku di sini, jumlah kancingnya berapa, itu tidak masuk dalam konsep ide. Itu adalah al-kharijiyah yang berubah-ubah. Tetapi dari sekian banyak model baju itu, idenya yaitu sama, yaitu pakaian yang saya katakan tadi. Oleh karena itu saya memahami bahwa kalau menurut Plato, hidup di dunia itu sesuai dengan tuntunan ide, ya misalkan kita punya baju, ya sesuai dengan tuntunan ide. Kalau baju kita yang kita punya sekarang ini masih sesuai dengan konsep ide, maka tidak perlu kita membeli baju baru yang hanya karena beda model, hanya karena mengikuti tren. Saudara-saudara yang saya hormati, tadi yang pertama adalah saya katakan menurut Plato berpaling dari alam indrawi menuju ke alam ide. Ini kalau saya pahami dengan pendekatan tasawuf misalkan, bisa saja ini adalah konsep fana dalam Abu Yazid Al-Bustami, atau dalam Al-Halaj ada konsep bahwa dalam diri manusia ada nasut, ada lahut. Nah, berpaling dari alam indrawi ini adalah menghilangkan dimensi kemanusiaan, menghilangkan dimensi nasut manusia, agar nanti bisa terjadi hulu, bisa bertemu dengan Tuhan. Atau tadi fana adalah menghilangkan sifat-sifat kemanusiaan, menghilangkan ketertarikan pada materi duniawi, agar nanti meningkat menjadi bako dan kemudian menjadi bisa itihad, bertemu dengan Tuhan. Nah, tentu tidak semua orang bisa melaksanakan seperti sufi ini, seperti Al-Halaj, seperti Abu Yazid Al-Bustami. Dan secara umum orang itu sulit untuk memiliki kesadaran melaksanakan kewajiban-kewajiban atau melaksanakan tindakan-tindakan yang mengarah pada penyatuan atau pendekatan kepada Tuhan kalau tidak diwajibkan. Nah, inilah makanya dalam Islam kemudian diwajibkan puasa, yang dimana puasa tadi disebutkan sebagai puasa itu untukku. Arti untukku di sini adalah untuk mencontoh Tuhan. Nah, kenapa kita harus mencontoh Tuhan? Bisakah kita mencontoh Tuhan? Dan apa yang dicontoh? Kembali pada konsep filsafat dan juga tasawuf. Dalam filsafat Plato, semua yang ada di dunia ini, termasuk manusia ini, adalah pancaran dari Tuhan. Jadi manusia itu dari Tuhan. Kalau dalam konsep tasawuf, roh manusia itu kan dari Tuhan, langsung ditiupkan dari Tuhan.
Wa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Jadi roh Tuhan, roh yang ada dalam diri manusia itu adalah langsung ditiupkan dari roh Tuhan. Maka dalam perspektif tasawuf dan juga filsafat, antara Tuhan dan manusia itu memiliki persamaan dalam batas tertentu dan dalam hal-hal tertentu. Memiliki persamaan bukan berarti sama. Ini perlu saya tegaskan, bahwa memiliki persamaan bukan berarti sama. Kalau saya contohkan begini, saya dan saudara itu memiliki persamaan, tapi bukan berarti kita sama. Nah, karena adanya persamaan dalam aspek tertentu antara Tuhan dan makhluk inilah, atau lebih khusus adalah manusia inilah, maka dimungkinkan manusia itu bisa berkomunikasi, bisa menjalin hubungan yang dekat dengan Tuhan. Bahkan dalam tasawuf bisa menyatu dalam bentuk hulul ataupun ittihad. Nah, bagaimana supaya bisa menyatu? Ya tadi, bahwa kita harus menonjolkan persamaan-persamaan kita dengan Tuhan. Kalau dalam konsepnya Al-Halaj, bahwa manusia itu punya dimensi lahud, punya dimensi nasud. Begitu juga Tuhan memiliki dimensi lahud dan memiliki dimensi nasud. Nah, persamaan antara Tuhan dan manusia terletak pada nasudnya Tuhan dan lahudnya manusia. Oleh karena itu, ketika orang ingin mendekat pada Tuhan, ingin menyatu dengan Tuhan, dia tonjolkan dimensi lahudnya, hilangkan dimensi nasudnya. Nah, inilah yang dimaksud puasa. Itu mencontoh Tuhan. Dalam puasa kita diharuskan untuk tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan suami istri, kurang tidur. Ini adalah mencontoh sifat-sifat Tuhan yang tidak makan, tidak minum, tidak tidur. Dengan mempertajam dimensi atau persamaan ini, diharapkan nanti kita bisa dekat dan menyatu dengan Tuhan. Itulah puasa. Kemudian kalau tadi disebutkan bahwa orang yang berpuasa memiliki dua kebahagiaan, farhatani, farhatun indal fitri wa farhatun indal liqa'i rabbi. Ini kalau saya kaitkan dengan pemikiran Plato yang tadi sudah saya jelaskan tentang etika Plato, bahwa ada budi orang biasa dan budi orang khos atau filosof. Budi biasa adalah orang yang tertarik pada materi. Kebahagiaannya adalah kebahagiaan yang semu. Ini menurut saya, kalau kita hubungkan dengan konteks kebahagiaan yang dimiliki oleh orang yang berpuasa, adalah kebahagiaan orang berpuasa ketika dia berbuka. Artinya memang ada orang puasa, yang ini adalah puasanya orang pada umumnya, orang kebanyakan, dia merasakan senang, merasakan bahagia ketika dia berbuka. Karena pada saat berbuka itu dia kembali menemukan materi yang dia butuhkan. Dan seringkali dia juga mengumpulkan materi untuk berbuka itu jauh lebih banyak daripada kemampuan perutnya. Tetapi kebahagiaan yang tertinggi adalah kebahagiaan inda liqa'i rabbi. Nah, bagaimana puasa supaya bisa mengantarkan kita pada liqa'i rabbi? Ya, kalau saya kaitkan dengan pemikiran Plato tadi, bahwa untuk bisa bertemu dengan Tuhan, ya harus berpaling dari dunia materi. Jadi orientasi puasa kita itu tidak ketika kita berpuasa, pikiran kita tidak penuh dengan urusan-urusan materi. Tidak penuh dengan memikirkan bagaimana nanti saya beli baju baru untuk lebaran, apa yang
harus saya makan nanti ketika berbuka puasa, menunya apa saja, mau nyari di mana dan lain sebagainya. Tidak berorientasi seperti itu. Tapi betul-betul puasa ini kita lakukan sebagai sarana untuk mencontoh Tuhan. Nah, sekarang kita lihat bagaimana realitas masyarakat kita ketika berpuasa. Banyak kita baca misalkan ketika berpuasa itu barang-barang harganya naik. Kemudian sering kita lihat berita-berita di TV kalau bulan puasa pasti ada segmen Ramadan. Isinya apa? Isinya adalah bagaimana orang memburu makanan, memburu jajanan. Kemudian juga nanti menjelang akhir Ramadan memburu pakaian, ramai dengan supermarket. Kemudian juga pernah saya baca bahwa ketika di bulan Ramadan ini sampah meningkat 10%. Ini khusus Indonesia misalkan. Kemudian makanan yang terbuang secara percuma karena tidak habis dimakan ketika berbuka itu mencapai 30% dan sebagainya. Nah, ini menunjukkan bahwa umat Islam, wabil khusus di Indonesia, ketika menjalankan puasa bukan menjadikan puasa sebagai sarana untuk mencontoh Tuhan, tetapi ketika berpuasa justru hidupnya semakin berorientasi pada materi. Maka kebahagiaan yang dia peroleh hanya kebahagiaan material ketika berbuka, inggal futur. Dan ini kalau dalam perspektif filsafat Plato, ketika orang itu tertarik pada dunia materi, ini akan menjadi terhalang untuk bisa bertemu dengan Tuhan. Maka kalau puasa kita itu, kebahagiaan kita itu hanya berhenti pada ketika berbuka bersama di hotel, di rumah makan, ini yang akan menghalangi kita untuk memperoleh kebahagiaan yang kedua, yaitu farhatun inda liqa'i rabbi. Saudara-saudara, oleh karena itu saya berpikir bahwa dengan datangnya pandemi COVID-19, di mana dalam masa pandemi COVID-19 ini kita semua dibatasi. Bahkan bukan hanya dibatasi, bukan hanya dibatasi dalam ruang gerak karena kita dianjurkan bekerja di rumah, semuanya di rumah, tetapi juga terbatas dalam hal penghasilan kita, ekonomi kita. Mungkin karena tidak banyak aktivitas yang kita lakukan sehingga pemasukan kita, income kita semakin berkurang. Nah, justru dengan income berkurang, kemudian kita dibatasi hanya di rumah dan lain sebagainya, ini justru ini mendukung agar kita memperoleh hakikat puasa. Karena di rumah kita menjadi tidak melihat bagaimana perkembangan materi di luar sana. Kita tidak ingin ketika kita melihat sesuatu yang baru dan lain sebagainya. Karena kita di rumah, kita dilatih untuk menahan hawa nafsu karena tidak melihat apa di luar. Karena penghasilan kita berkurang, kita menjadi tidak berorientasi materi. Mungkin dalam kondisi COVID-19 ini kita juga akan dimulai terpaksa dulu untuk tidak ke pasar, untuk tidak ke mall dan lain sebagainya. Nah, ini justru melatih kita untuk tidak berorientasi pada materi, dan dengan tidak berorientasi pada materi ini sangat mendukung kita untuk mendapatkan hikmah atau hakikat puasa sebagaimana yang diajarkan oleh Islam. Kita tahu diantaranya misalkan dalam Islam laisal id liman labisal jadid, ini sangat cocok dengan pemikiran Plato tadi, bahwa ketika kita masih punya baju kok membeli baju lagi yang baru, itu artinya lebih tertarik pada indrawi, bukan berorientasi pada ide, dan itu akan menghalangi kita kembali pada Tuhan. Maka dikatakan laisal id liman labisal jadid. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan mungkin ini sebagai pengantar diskusi. Jadi intinya bahwa
pandemi COVID-19 ini tidak menghalangi kita untuk beribadah, untuk mencapai hakikat ibadah puasa, tapi justru melatih kita untuk bisa mencapai hakikat puasa. Terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.